Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalaman amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji kita masih membahas tentang thaharah, bagian rafil hadasil akbar, yaitu al-ghuslu. Kemarin kita bicara tentang mandi wajib. Hal-hal yang menjadikan seseorang wajib melakukan apa? Mandi. Kemudian diteruskan tentang hal-hal yang disunnahkan. Ada ketentuan yang menyangkut tentang rukun atau wajibnya mandi, lalu kemudian hal-hal yang disunnahkan, yang menyempurnakan terhadap mandi yang diwajibkan. Oke, sekarang kita bicara tentang hal-hal yang dimakruhkan. Makruhatil ghusli utawi iki iku nerangno piro-piro makruhnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi jinabat, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi wajib ya. Maupun mandi sunnah ini sama makruhat. Yukrahu dimakruhkan opo al israfu israf berlebihan. Kesobi yang dalam menuangkan air, yang dalam ngerucukno, ngesokno banyu. Jadi Islam tetap memberikan batasan ya, yang proporsional ya. Jadi meskipun ada perintah kita untuk melakukan bebersih, tapi dalam hal bebersih itu pun ada batas-batas. Seseorang tidak boleh melampaui batas yang namanya israf itu, sehingga tetap terjaga keberlangsungan ya, keberlangsungan yang terkait dengan kebutuhan air. Karena sekali lagi ada batas tertentu juga gitu deh, air itu. Sehingga harus dijaga. Di antara cara menjaganya itu Islam memberikan ketentuan hukum makruh. Israf itu makruh, bahkan bisa menjadi haram ya, menjadi haram ketika israf itu sudah menjadikan masalah terhadap kebutuhan air, terutama pada lingkungan yang ada di dalam seseorang itu atau masyarakat. Ini artinya Islam itu sangat concern dengan bagaimana menjaga kehidupan, gitu ya, menjaga kehidupan. Sampai urusan ibadah yang mesti ini bisa dilakukan melebihi batas. Mesti ini kan nanti namanya atus kita ini menggunakan air yang sebanyak-banyaknya, umumnya begitu kan, ben bersih banget. Itu dalam Islam malah justru tidak baik. Sama dengan kesunahan kita untuk membasuh, mengusap. Itu sunnahnya maksimal berapa? 3 kali. At-thaharatu salasan. Yang disebut dengan taslis dalam fikihnya itu. Itu batas maksimal. Sehingga membasuh yang keempat itu sudah bukan lagi malah tambah jadi api, tapi malah jadi kurang api, gitu ya. Bisa makruh, bisa haram. Artinya bahwa satu, Islam tetap menjaga ibadah itu proporsional, tidak boleh berlebihan. Karena harus ada keberlanjutan kehidupan ini dalam banyak hal yang harus dijogo, yang harus dijaga. Yang kedua itu menunjukkan bahwa Gusti Allah itu saat ini gak butuh ibadah itu. Nek butuh kan yo dikongkon sakarpe kan, sholat sakeh-akehmu kan. Tapi Gusti Allah kan gak bilang sakeh-akeh. Tapi sholatlah kamu dengan batas-batas yang ditentukan itu. Kalau itu jenis ibadah yang bersifat mutlak, ya tetap jangan sampai ibadah itu mengganggu terhadap kebutuhan pokok kamu, mengganggu terhadap kehidupanmu dan keluargamu dan kehidupan masyarakat. Jadi proporsional tadi saya katakan ya. Sama dengan hal mandi. Gitu. Menuangkan air dalam mandi tidak boleh apa? Israf, hukumnya makruh. Yukrahu dimakruhkan apa israf. Jadi israf itu bukan hanya dalam persoalan makan ya. Dalam urusan panganan tidak, tapi juga dalam semua aspek kehidupan. Berlebihan israf itu kalau diterjemahkan melampaui
batas kewajaran itu namanya israf. Karena pasti akibatnya tidak baik kalau sudah israf itu. Jadi tidak boleh terlalu pelit, tapi juga boleh terlalu boros, itu juga tidak boleh. Pelit banget itu tidak boleh. Karena sama-sama menyiksa itu nanti ya. Wong kikir, wong pelit, orang yang terlalu semuanya itu serba dipres gitu ya, serba minimalis, dengan orang yang sudah berlebihan atau foya-foya itu ya efeknya sama memberikan beban masalah nanti itu ya. Makanya itu dijaga oleh agama, tidak boleh. Kulu washrobu wala tusrifu. Tapi di sana juga ada wala taktur. Taktir itu artinya adalah terlalu kikir, terlalu menahan diri, terlalu ngirit itu ya. Oke, wal ghuslu wal wudu'u fil ma'ir raqid. Ini yang dimakruhkan juga. Wal ghuslu lan adus wal wudu'u lan wudu' fil ma'ir raqid ing dalam banyu kang diam. Ma'ur raqid itu makruh hukumnya. Meskipun boleh ya dalam kondisi air banyak, dalam gelombang atau dalam kolam renang yang airnya itu diem, ya mandi untuk itu hukumnya makruh. Dengan catatan air itu tidak mengalir ya. Tapi kalau air itu bisa dialirkan, dikuras, digenti ya enggak. Faktornya karena potensi menimbulkan penyakit ya. Air yang diam, sesuatu yang diam itu cenderung gampang rusak kan ya. Barang sing diam, makanya kan harus disuruh bergerak. Gitu. Al-kharokah itu barokah dalam bahasa Arab itu, menyebutnya al-kharokah itu barokah. Gerak itu menimbulkan keberkahan. Keberkahan itu menimbulkan kebaikan. Gerak itu. Diem itu bisa bermasalah gitu kan. Diem saja itu. Bukan kok malah awet gitu ya. Barang yang di diem gak tahu digawi itu tambah awet atau tambah rusak saja nih. Ya bisa cepat tambah rusak juga atau digawi blas gitu ya. Karena dia butuh pergerakan. Jadi benda yang mati sekalipun dia juga butuh dimanfaatkan, butuh digawe gitu ya. Rumah saja ketika kita pakai itu yang benda mati itu saja gampang rusak kok ya. Gampang rusak. Jadi, itu faktor yang terkait dengan sesuatu yang sangat rasional ya. Jadi mandi atau wudhu di tempat atau di air yang ar-raqid yang diam, lawannya al-jari. Al-jari itu yang mengalir. Makanya yang bagus itu menggunakan air yang mengalir ya, kayak memakai shower kalau memang itu ya, pakai keran gitu ya, kalau ada shower pakai pancuran itu lebih baik. Kemudian pakai padasan ya, gentong itu ya, gentong lalu kemudian dikasih tempat untuk keluarnya air itu ya, pancurani lah itu namanya padasan. Itu dia mengalir gitu. Kalau pakai model jedingan yang meskipun besar, tapi ketika orang wudhu lalu kemudian airnya masuk ke dalamnya lagi, itu kan berpotensi terjadi timbunan kotorannya. Kotoran-kotoran yang mengendap lalu kemudian bisa jadi bakteri, kuman, dan sebagainya. Itu hukumnya makruh. Wal ghuslu wal wudu'u fil ma'ir raqidi. Jadi usahakan menggunakan air yang mengalir. Ini Islam. Jadi Islam sangat sehat. Islam itu sangat proporsional. Tadi saya katakan, Islam itu sangat memperhatikan keberlangsungan kehidupan. Sehingga konsep fikihnya kayak begitu itu. Ya. Ya kalau kita mau hidup kita ini berlangsung dengan baik ya, mematuhi hukum fikih itu sesungguhnya sudah paling aman gitu ya, paling aman, paling benar gitu sudah. Wa ziyadatu 'ala salasi marratin fil ghusli. Ala salasi marratin. Menambah dari 3 kali yang saya katakan fil ghusli ing dalam mandi wal wudu ila wudu. Jadi tidak melebihi dari 3 kali basuhan dalam wudu, karena lebih dari itu hukumnya adalah makruh, tadi cenderung israf. Wa tarkul madmadah, tidak berkumur. Makruh itu, tidak berkumur, berarti disunahkan untuk madmadah. Wal istinsyak lan mengambil air membersihkan hidung. Lubang hidung istinrot banyu irung istinsyak. Wal istinsyakilan nyedot banyu kanggo irung. Nanti ada kebalikannya namanya istinsyak. Apa namanya?
Istinsyak itu ngelebokno banyu ke hidung untuk bersihkan, lalu mengeluarkannya, nyemprotnya itu namanya istinsyak. Itu hukumnya adalah sunnah. Muro'atan krono menjaga tadi ini. Muro'atan krono joko lil khilafi, maring adanya perbedaan pendapat, fi wujubihi ma ing dalam wajibi madmadah wal istinsyak. Jadi ada yang mewajibkan gitu ya. Madmadah dan istinsyak itu ada madhab atau ada imam yang mengharuskan, mewajibkan itu. Imam Abu Hanifah itu mengharuskan, Imam Syafi'i itu tidak. Nah, untuk supaya tidak terjadi kita menabrak terhadap pendapat imam yang mengatakan wajib, maka sebaiknya kita lakukan madmadah dan istinsyak tadi. Meskipun kita meyakini bahwa itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, ya. Tapi mura'atan lil khilaf, bahasa usul fikihnya itu al-khuruju minal khilaf. Keluar dari adanya perbedaan pendapat para imam. Ya caranya apa? Lakukan sesuatu yang sekiranya ketika kita melakukan itu tidak dipaitu oleh masing-masing imam itu, masing-masing imam mazhab itu. Kalau Anda melakukan madhab istinsyak, Imam Syafi'i juga tidak apa-apa kan? Cuman tidak mewajibkan kan itu. Sementara kalau tidak melakukan itu nanti yang menganggap kita tidak sah atau belum sempurna itu adalah mazhab yang mengatakan itu wajib, gitu, seperti Abu Hanifah. Nah, jalan tengahnya muro'atan khilaf, ya kita lakukan itu. Sehingga kesimpulan hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu meninggalkan itu hukumnya makruh, meskipun tidak sampai berdosa itu ya, tidak sampai haram. Fi wujubihi ma fil wudu'i wal ghusli. Jadi saya ulangi, kalau mandi wajib atau mandi sunnah, sebaiknya melakukan apa? Madmadah. Wudu juga demikian, istinsyak. Ya. Kalau tidak melakukan itu hukumnya apa? Makruh. Berarti melakukannya adalah sunnah. Wa ikrahu lan dimakruhkan lil junubi kedung sing junub opal aklu wasyurbu. Pada saat junub belum mandi dimakruhkan untuk makan dan minum. Wa naumulan tidur. Wal jima ulan jima qabla ghuslil farji, sebelum membasuh farjinya. An-naum. Wal jima qabla ghuslil farji. Wal wudu lan sebelum wudu. Wa kadzalan kayak demikian wa yukrahu. Jadi bagi orang yang junub karena melakukan hubungan suami istri, ya, itu sebaiknya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul lagi sebelum membersihkan farjinya. Lalu kemudian wudu dulu, gitu ya, wudu. Wa kadzalika kayak demikian wa yakrahumun qati'atul haidhi, perempuan yang sedang putus haidnya. Wa nifas lan nifas, sama makruh. Sebelum dia melakukan apa? Bebersih atau sesuci. Jadi makruh hukumnya makan minum ketika posisi lagi suci dari haid sebelum dia mandi itu. Fa yukrahu laha dzalika. Fa yukrahu maka dimakruhkan laha ketimun qati'atul haid. Apa dzalika demikian aklu wasyurbu kal junubi bal aula balik lebih utama. Artinya lebih ditekankan, iso ojo makan, ojo minum sebelum kamu mandi junub untuk haid tadi, untuk sucinya dari haid itu. Itu yang dimakruhkan. Nah, kalau kita tahu begini kan akhirnya bisa lebih hati-hati ya, bisa lebih menyempurnakan terhadap kewajiban kita gitu kan, itu makruhatil husl. Ini dalam mazhab siapa? Imam Syafi'i tadi, hal yang dimakruhkan. Ma yakhrumu alal junubi. Mas sesuatu yakhrumu kang haram apa ma? Alal junubi ing atase wong sing junub. Wa nakhwihi lan sepadane junub dan yang sama dengan orang yang junub. Taqaddama bayanu dzalika, wis dhisik taqaddama wis terdahulu apa bayanu dzalika penjelasannya mengkono ma yakhrumu. Fima ing dalam sesuatu yakhrumu kang haram apa ma bil hadasil akbari, kelawan hadasil akbar karena hadas akbar. Wa khulasatuhu utawi kesimpulannya, wa khulasatuhu utawi kesimpulan ima yakhrumu haram bil janabati kan sebab jinabat
wal khaidilan khaidwan nifasilan nifas apa ma barang yakhrumu kang haram apa ma bil hadasil asghari lawan hadasil asghar wa syai'ani lan dua perkara akharani kang liya karuni. Jadi semua yang diharamkan untuk orang yang punya hadas kecil itu otomatis juga diharamkan untuk orang yang apa? Lagi jinabat maupun lagi haid dan nifas itu. Ditambah dua ini gitu ya. Ditambah dua ini. Yakhrumu ahaduma utawi salah siji syai'ani. Dua hal yang diharamkan sebagai tambahan dari orang yang posisi junub atau posisi haid dan nifas. Yang pertama al-muksu diam fil masjid. Diam ya. Meneng di masjid itu tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Di Muslimin karena hadis Imam Muslim. Awit taraddud atau bolak-balik. Riwariwi taraddud itu ya. Bolak-balik riwariwi fihi ing dalam masjid. Jadi diem tidak, tapi dia itu riwariwi. Melkam laku di masjid itu lewat mana namanya taraddud. Li ghairi uzrin kelawan tanpa adanya uzur. Ini masih ada catatan. Kalau ada uzur masih ditoleransi, ya. Kalau tidak ada alasan taraddud fil masjid itu hukumnya haram bagi orang yang junub, haid dan nifas tadi. La uburuhu ora lewat. La itu ora haram lewat maring masjid. La ubur itu artinya lewat abiri sabilin, wong sing lewat dalan. Jadi kalau hanya lewat saja tidak boleh. Yang tidak boleh tadi apa? Al-muksu. Apa muksun? Diam. Bahasa Inggrisnya apa diam? Stay. Ada dua ya. Kalau diam, kalau stay mungkin menempat. Diam. Beberapa waktu ya, stay itu ya. Tidak untuk seterusnya. Lalu lewat. Ubur. Apa ubur? Lewat? Pas? Oh gitu ya. Oh through itu ya. Lewat gitu ya. Beli itu ya. Jadi yang tidak boleh itu. Tapi kalau ubur itu tidak apa-apa gitu. Yang tidak boleh al-muksu wa taraddud. Taraddud itu bolak balik tadi. Oke? Kok mati ini bukan? Enggak. Fayajuzu maka boleh apa ubur. Jadi kalau ubur itu boleh. Liqaulihi ta'ala wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dalam surat An-Nisa ayat 43. Wala taqrabulan ojo mendekati kamu semua. Ini dasarnya. Dalilnya la taqrabulan ojo la taqrabu tidak pakai wa. La taqrabu ojo mendekati sira kabeh as-sholata ing salat. Wa antum halih utawi sira kabeh iku sukara, orang-orang yang mabuk. Newakmu dalam keadaan mabuk, jangan melakukan sholat. Mendekati saja tidak boleh. Kata ta'lamu sehingga podo ngerti, podo sadar. Sadar lagi kan mabuk tidak sadar. Ta'lamu itu sudah ngerti sira kabeh maksudnya sudah sadar. Hatta ta'lamu sehingga podo ngerti sira kabeh ma ing barang takuluna kang podo ngomong sira kabeh. Artinya kalau orang mabuk itu dia posisi tidak ngerti apa yang diomongkan, ya. Namanya juga tidak sadar ya, mabuk itu. Dia dikatakan waras itu bila mana dia sudah paham dengan apa yang dia ucapkan. Ngerti sing diomongno itu. Wong ngomong ngelantur karepe dhewe tapi dhewe takoni karo, kalau gitu tambahan itu berarti ada sukaro, apa? Sukaro, lagi sukar ya. Lagi dalam keadaan mabuk itu. Wala junuban illa abili sabilin. Lan ora kena mendekati wong sing junub, maksudnya mendekati masjid, mendekati sholat. Walalan ora kena aila taqrabu junuban piro-piro wong sing junub. Ya, orang yang dari junub juga tidak boleh mendekati di tempatnya sholat tadi. Illa abili sabilin kecuali wong sing lewati jalan. Maksudnya lewat jalan itu ya sekedar lewat abir, ubur. Lewat di tempat masjid itu abir sabili hatta taghtasilu sehingga sampai hatta itu sampai berarti ketika sudah taghtasilu
ayat yang tadi itu, kalimat tadi itu berarti sudah tidak berlaku gitu ya. Jadi boleh abir, ya, boleh al-muksu, boleh mendekati sholat gitu kan gitu. Nah, seperti ini bukan nas mansus ya, tetapi ini adalah model jenis taksis ya terhadap kalimat yang sebelumnya memang berlaku secara umum itu. Qala Daud sapa Ibnu Abbasin wa ghairuhu ay la taqrabu mawadhi'as salat. Jadi la taqrabus salat ay la taqrabu mawadhi'as salat. Ya. Sehingga muncul kesimpulan hukum tadi itu al-muksu fil masjid. Kalau melihat teksnya kalimat kan jangan mendekati salat ya. Ini maksudnya apa? Jangan mendekati tempat-tempatnya salat itu. Ay la taqrabu tegese aja mendekati sira kabeh mawadhi'as salat ing pira-pira panggonane salat. Maudhi'un mawadhi as-salati ing biro-biro panggonane salat bi addahu laisa fiha uburu sabilin yen karena sak temene kelakuan laisa ora ono fiha ing dalem maudhi as-salat apa uburu sabilin gon lewat dalan gon melintas uburu sabilin melintas jalan bal fi maudhi bal ing dalem biro-biro panggonane salat wa ta'i mawadhi iku al-masjid masjid mawadhi salat laisa fi ing dalam salat apa uburu sabilin maksudnya gitu ya laisa ora ono fi ing dalam salat iku apa uburu sabilin. Jadi pengertiannya bukan salatnya karena salat tidak ada jalan, salat itu kan perbuatan ya, tidak ada. Tetapi yang ada jalan untuk lewat itu masjidnya, tempat apa? Salat. Sehingga makanya di sini dikatakan la taqrabus salata. Mawadhi as-salatu antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Ini juga dua. Yang kedua, orang yang lagi junub tidak boleh la taqrabu mawadhi as-salat illa abiri sabilin. Ini yang memberikan penegasan adanya kalimat mawadhi itu gitu ya. Karena dalam kalimat ini ada penyertaan kalimat illa abiri sabilin ketika berbicara sekedar melewati jalan. Nah, salat itu kan tidak ada jalan gitu ya. Kalau kita melihat teksnya secara tekstual itu, la taqrabus salat. Berarti larangan ini terkait dengan apa? Jalan, melewati apa? Tempatnya salat itu. Sehingga karena di masjid itu ada jalan, kemungkinan dilewati itu ada. Wa huwa al-masjid bal fi maudhi'a yang tidak boleh dalam pira-pira panggonane maudhi'a pira-pira tempatnya pira-pira panggonane salat. Wa huwa utai mawadhi iku al-masjidu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ukhillu al-masjida, la ukhillu tidak membolehkan, tidak menghalalkan sapa ingsun al-masjida ing masjidil khaidin kedue perempuan yang haid wala junubin dan tidak menghalalkan untuk orang yang lagi junub. Ini dasar daripada diharamkannya berada di dalam masjid al-muksu fil masjid. Asani yang kedua yang tidak boleh, asani yang kedua yang tidak boleh. Halo, Waalaikumsalam, Pak Jas. Salam. Ini jendela pintu kalian ini, daun kalian ini kalau pilihan sedaya napa? Iya, kayak sing lawas iku lho sampean delok pemasangane. Kayak sing wis dadi sing ngarepe. Ya, kamar depan. Nah, sampean persis niku wis ya, termasuk posisi pintu nih. Ya. Nggih. Heeh. Sampean tinggalipun cendelane nggih ngoten. Dipadakno kalih kamar yang sudah jadi. Daun namung kalih, Pak. Daun jendela niki namung kalih. Iku kanggo mburi untuk belakang itu. Lah lagi sing wetan niku, Pak. Sama toh? Dua-dua. Nek sing kanggo depane lorong itu, yang deket lorong kan yang panjang itu mesti ini. Nah, sing dua itu kanggo belakang. Ya sesuaikan. Sampean delok itu, berapa jendela itu? Aku soal gak delok. Satu kamar niki isine dua jendela. Dua jendela. Dua ya, dua rakit ya. Dua plong nggih. Nah, dua plong berarti papat toh. Iya iku. Nggih. Ternyatane niku kan durung. Pak. Oh iya berarti durung. Ono tetep ono. Cuman durung dadi paling ya, durung dadi ya. Oh. Nggih. Sing sono iku ya dipadakno persis ya. Karena enggak ada perubahan. Nanti pintu nih
Ada pintu yang wingi tak omong nih Pak. Siapa Zani itu? Zani, Yani. Ya, yang enggak usah ditutup pintu untuk ke lorong itu loh. Tak omong Yani. Sing ngarepe jeding itu. Ya. Jadi kamarnya dipersisno kamar yang sudah jadi. Ya. Nek kurang kok ben digawekno maneh. Jendelan. Ya. Nggih. Iya, Pak. Nggih. Nah, tadi wasani qiraatul Qur'ani li muslimin. Yang kedua membaca Al-Qur'an bagi orang Islam. Wa ikhrumu dzalik li hadis Tirmidzi wa ghairihi. La yaqra'u al-junub wal khaidu syai'an min al-Qur'an. Wa takhillu li junubin wa nahwihi al-adhkaru wa ghairiha min al-mawa'id wal akhbar wal ahkam. Boleh dari Al-Qur'an itu yang diniati zikir ya, atau mau'idhah, akhbar, ahkam. La yaqsudu, la yuqsadu, atau majul, la yuqsadu yang tidak dimaksudkan. Nah, la biqasdil Quran ya. La biqasdil Quran tidak dengan bermaksud membaca Al-Quran. Jadi masih Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu masih mentoleransi orang kafir itu membaca Al-Quran dengan catatan tidak, tujuannya tidak membaca apa? Al-Quran, tapi sebagai apa? Sebagai bentuk zikir ya. Sehingga orang yang dalam kondisi haid itu masih dimungkinkan untuk murojaah Al-Quran ya, yang hafidhah itu, yang hafidhah. Wa tahillu li junubin wa nahwihi ala dzkar wa ghairuha. Wa tahillan halal li junubin wa nahwilan sepadane junub wa baladzkaru birbura dzikir wa ghairu lan sa'liyani adzkar minal wa'idhi wal akhbari wal ahkami la biqasdil Qur'an. Misru qaulihi indar rukub, umpamane ucapane junub indar rukub ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan doa ini. Ini ayat Al-Qur'an, boleh baca itu, tapi diniati untuk apa tadi? Zikir. Zikir atau berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini doa ketika naik kendaraan. Kendaraan apa saja ya. Maksudnya naik unta itu pakai ini. Sepeda pancal juga boleh pakai ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jadi bukan lalu harus mobil atau kereta ya. Bukan kalau sudah pancal mau cari subhanalladzi sakhkhara lana hadza pancal. Mau pancal malah kudu maca ya. Ben suwe gak munggos-munggos ya. Ai mutiqina. Mukrinin ai mutiqina. Ya. Wa indal musibah, ketika ada musibah membaca ini kan ayat Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan Al-Quran, tapi boleh kalau diniati zikir. Wala bima jara bihi al-lisanu bila qastin, dan tidak apa-apa dengan sesuatu yang berlaku secara otomatis. Seringkali lisan ini mengucapkan itu bila qastin dengan tanpa tujuan. Terkadang kita banyak mengucapkan sesuatu la ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya jaro bi'al lisan, sesuatu yang sudah terbiasa. Kita mengucapkan itu secara refleks. Ya. Fa in qasada al-Qur'an wahdah, kalau hanya bermaksud ketika mengucapkan tadi ini dengan tujuan hanya membaca Al-Qur'an, au ma'adzikri, atau dengan zikir, haruma haram, maka tidak boleh. Jadi nawa itu menjadi penting karena di sana perlu ta'zim ya, perlu tasyrif. Jadi membaca Al-Qur'annya itu diperintahkan. Tapi dalam kondisi tertentu yang tidak boleh itu jangan memaksakan. Boleh, tapi kalau dalam posisi diniati tidak membaca Al-Qur'annya. Karena posisi Al-Qur'an itu harus dimuliakan ya, harus dimuliakan sehingga orang yang membaca itu harus dalam keadaan suci dari hadasil akbar tadi ini. Kalau hadas kecil masih boleh membaca, asal tidak menyentuh ya. Jadi kita punya hadas kecil, moco, tapi nggak menyentuh itu boleh. Ya. Sekarang dengan HP, bagaimana HP? Kan ada install di dalamnya, ada Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi diniati nggak Quran nih. Tapi membawa apa? HP-nya. Jadi kamu membawa HP-nya, bukan membawa apa? Al-Qurannya. Kalau nggak boleh bawa HP yang ada dalam Quran, kan HP ini gua akhirnya ditinggal kayak nawong gitu. Oh, aku junub, pengen HP-ku gitu. Nah, itu hal-hal yang
diharamkan bagi orang yang punya hadas besar, yang punya junub tadi, yang punya junub. Nah, sekali lagi ini agama ya. Agama itu ada wilayah dogmatisnya. Dogmatis itu sesuatu yang diajarkan tanpa harus kita bisa memahami terkadang terhadap logika dan alasan yang terkandung di dalam ajaran itu. Nah, itu namanya apa? Dogma. Apa? Dogma. Bahasa yang kemarin apa? Ta'abudiyah. Apa? Ta'abudiyah. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bikhurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad. Allah.